Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadisi taqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Terkhusus pada malam kali ini Allah memberikan izin untuk menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mempelajari, mengamalkan, serta mendakwakan ajaran-ajaran beliau hingga hari kiamat, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Ikhwani rahimakumullah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa untuk materi atau untuk panduan kitab pada kajian kita di materi fikih ini, insya Allah kita akan menggunakan kitab Matan Abi Suja atau Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Tetapi kita tidak akan memulai dari bab awal, ya. Kita langsung akan memulai dari bab wudu, ya. Insya Allah untuk pertemuan mulai saat ini sampai nanti beberapa pertemuan ke depan kita akan selesaikan tentang bab wudu, fardu wudu, sunah wudu, dan pembatal wudu. Untuk kemudian kita lanjutkan di bab-bab selanjutnya. Ikhwani rahimakumullah, untuk di bab wudu ini kita akan langsung memulai dari bab furudul wudu, ya. Seperti biasa kita catat dulu sebagai bahan oleh-oleh untuk nanti di rumah.
Oke, silahkan dicatat dulu. Saya artikan, saya bacakan sambil dicatat ya. Ini yang ada di matan Abu Suja atau matan Al-Ghaib wa Takrib ya. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a, dan fardu wudu ada 6 hal. An-niyatu ingda ghaslil wajhi. Yang pertama, niat ketika membasuh wajah. Wa ghaslul wajhi, yang kedua, dan membasuh wajah. Wa ghaslul yadain ma'al mirfaqain, dan membasuh atau mencuci ya, membasuh kedua tangan bersamaan dengan kedua siku. Wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Wa ghaslur rijlain ilal ka'bain, dan membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Wa tartibu dzalika ala ma dzakarnahu, dan tertib yang tersebut di atas sesuai dengan yang kami sebutkan ya. Oke. Nanti kalau ada yang ketinggalan artinya nggak apa-apa ditanyakan ya, atau harokatnya nggak apa-apa. Oke, sekarang saya terangkan karena ini mengejar waktu, tinggal 35 lagi. Yang pertama ya, terkait dengan syarat ya, terkait dengan fardu wudu. Fardu itu hukumnya wajib ya, wajib wudu. Fardu furudul wudu sama syarat bedanya apa? Kalau syarat itu di luar sesuatu tersebut, kalau fardu atau wujub itu di dalam sesuatu tersebut. Ya, bedanya syarat sama fardu atau wajib. Wujubul wudu atau furudul wudu. Sama-sama keduanya ketika tidak terpenuhi tidak sah ibadah tersebut, cuma bedanya yang satu di dalam, yang satu di luar, yang satu di luar, yang satu di dalam. Itu. Keduanya harus terpenuhi dalam suatu ibadah. Oke. Kemudian yang selanjutnya sebagian ulama menambahkan ya, ada 7. Wazada ba'duhum sabian bahwa alma at-tahur. Sebagian ulama masih madhab Syafi'iyah menambahkan satu syarat lagi, yaitu alma at-tahur, air yang mutlak, air yang suci lagi mensucikan. Tapi sebagian menanggapi bahwa ma'ut tahur itu bukan furudul wudu tetapi surutul wudu ya, karena air itu di luar bagian dari wudu itu, walaupun dia sebagai sarana wudu tapi diadakan sebelum wudu. Maka sebagian ulama menanggapi bahwa ma'ut tahur itu bukan furudul wudu tapi di antara surutul wudu. Kemudian apa syarat-syarat wudu? Nah, ini kan furudu ada 6. Nah, syarat-syaratnya apa? Ya. Beliau Abu Bakar Muhammad Al-Husaini As-Syafi'i menyebutkan surutul wudu. Di antaranya yang pertama adalah al-Islam. Ya, ini syarat-syarat wudu, beda dengan fardu wudu tadi ya. Kalau fardu di dalam termasuk bagian dari wudu, kalau syarat di luar bagian dari wudu. Syarat wudu yang pertama adalah al-Islam. Kemudian wat tamyiz. Tamyiz ini beda dengan balik. Tamyiz itu fase sebelum balik. Fase tamyiz biasanya dimulai dari umur sekitar 7 tahun. Ya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah tahuriyatul ma'. Nah, ini yang tadi dimasukkan oleh sebagian ulama sebagai furudul wudu, yaitu air yang suci, adanya air yang suci.
Kemudian yang keempat, wadamul mani al hissi, tidak adanya penghalang secara nyata, secara al hissi itu penghalang yang bisa diindra. Kalwashi, seperti kotor. Ketika tubuh kita ada sesuatu yang menghalangi dari tersampainya air ke kulit, maka wudhu kita tidak sah. Ya, di sini contohnya adalah alwasi, kotoran, bisa nanti bentuknya macam-macam. Kemudian juga wadamul mani asyar'i, juga syarat wudhu tidak adanya hal-hal yang menghalangi secara syar'i, kal haidi wan nifasi, seperti haid dan nifas. Ya, maka orang yang haid dan nifas ketika dia wudhu, maka wudhunya tidak sah karena adanya penghalang syar'i secara kondisi, yaitu al haid dan nifas. Kemudian yang terakhir, syarat wudhu adalah waduhulul wakti, masuknya waktu, tetapi dengan catatan fi haqqi dawid darurat, bagi orang-orang yang mempunyai keadaan darurat, ya, bagi orang-orang yang sakit, maka nanti dia boleh wudhu ketika sudah masuk waktu. Misalnya orang yang biasa umum dicontohkan adalah orang yang beser, ya, yang senantiasa kencing, atau orang yang senantiasa penyakit, ya, senantiasa kentut. Itu dia wudhunya dianggap sah ketika sudah memasuki waktu sholat. Ya, syaratnya wudhunya sah ketika sudah memasuki waktu sholat. Ketika belum masuk waktu sholat, maka wudhunya tidak sah meskipun dia melakukan wudhu. Ini bagi orang-orang yang terkena dalam kondisi darurat. Termasuk juga orang yang mustahadoh. Ya, menurut mazhab Syafi'iyah, ketika mustahadoh dia harus wudhu setiap kali sholat dan melakukan wudhunya ketika sudah masuk waktu sholat. Kalau dia mau mau inisiatif wudhu sebelum masuk waktu sholat, maka wudhunya tidak sah. Oke. Ini secara sekilas terkait dengan beberapa syarat wudhu. Di sini terkait dengan mumayyiz, ya, tadi sedikit saya sampaikan. Untuk fase mumayyiz ini mayoritas ulama berpendapat dimulai ketika sekitar umur 7 tahun. Sedangkan fase balik itu fase setelah mumayyiz, yaitu diawali dengan mimpi. Kalau laki-laki biasanya ini umurnya antara sekitar 13 sampai 15, ya. Nah, fase mumayyiz ini sebagian ulama berpendapat, termasuk di sini adalah mazhab Syafi'iyah, sah ibadahnya orang yang mumayyiz, meskipun ulama sepakat bahwa permulaan awalut taklif, permulaan diwajibkan seseorang terkena kewajiban melakukan ibadah itu mulai balik. Tetapi ketika seorang mumayyiz melakukan ibadah, sholat, wudhu dan lain sebagainya, maka wudhu atau sholatnya sah. Maka menurut mazhab Syafi'iyah, boleh seseorang yang mumayyiz menjadi imam orang yang balik, ya, menurut mazhab Syafi'iyah. Oke. Kemudian tanda-tanda tamyiz, kalau tadi umumnya sekitar umur 7 tahunan, tapi kalau secara kondisi, ketika seseorang anak itu sudah bisa memahami perkataan seseorang dan dia bisa menjawab atau membalasnya dengan jawaban yang sesuai, yang baik, maka itu adalah salah satu tanda mumayyiz. Ketika seseorang bisa paham tetapi dia tidak bisa menjawab perkataan yang ditanyakan kepada anak tersebut, dia tidak bisa, maka dia belum mumayyiz. Juga termasuk di antara tandanya mumayyiz adalah ketika anak tersebut sudah bisa membedakan mana madorot, mana manfaat, mana yang baik, mana yang buruk. Itu juga salah satu tandanya. Maka ketika jenengan punya anak sekitar 7 tahun, dilihat apakah dia sudah, kalau bahasa kita itu dolor, gampangnya ya, dolor itu bahasa Inggris ya. Kalau dia sudah bisa membedakan, ditanya kok nyambung dan terjadi komunikasi yang baik, berarti, dan dia umurnya sekitar 7 tahunan, berarti dia sudah kemungkinan besar sudah mumayyiz. Ketika anak sudah mumayyiz, maka dianjurkan untuk diperintahkan sholat, ya.
ketika 7 tahun sebagaimana sabda Rasulullah, ketika 7 tahun disuruh sholat, baru nanti ketika 10 tahun dia tidak mau melaksanakan sholat baru dikasih hukuman. Tapi ketika 7 tahun sampai umur 7 tahun sampai umur 10 tahun ini, masa-masa mumayyiz ini tetap diperintahkan untuk sholat, ya. Kemudian selanjutnya langsung masuk ke fardu wudu, ya, yaitu yang sesuai dengan yang ada di papan tulis. Furudul wudu, fardu wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Oke. Untuk niat akan sedikit saya detailkan pembahasannya biar nanti tidak ada salah paham, ya. Karena kemarin saya katakan salah satu faktor penyebab tidak atau salah tangkap atau tidak paham adalah karena penjelasan yang kurang tuntas. Maka di niat ini semoga nanti tuntas dan jenengan juga pas menerimanya sehingga paham. Niat secara umum ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum niat. Apakah wajib atau sunnah? Mayoritas ulama terkait dengan hukum niat berpendapat wajib, yaitu madhab Malikiyah, madhab Syafi'iyah, madhab Hanabilah, ya. Mereka berpendapat wajibnya niat ketika mau ibadah. Terusus pada pembahasan kita kali ini yaitu wudu. Mereka semua berpendapat wajib, dan itu termasuk juga syarat. Maka ketika seseorang tidak meniatkan bahwa dia ingin wudu, lah niatnya nanti bagaimana? Insya Allah nanti kita akan bahas juga. Maka wudunya tidak sah. Kemudian pendapat kedua tidak wajib. Ini pendapat madhab Hanafiyah, ya. Di dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah disebutkan waqala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan la yaftakiru syai'un min dzalika illa niyah illa tayammuma. Tidak butuh, ya, dalam hal-hal tersebut, ya, dari niat sedikit pun kecuali dalam hal tayamum, ya. Dalam hal toharoh tidak butuh yang namanya niat kecuali dalam tayamum. Fa innahu la budda fihi minan niat. Maka dalam tayamum menurut mazhab Hanafiyah wajib hukumnya berniat. Kemudian poin selanjutnya adalah tentang tata cara niat. Bagaimana kita harus meniatkan? Nah, ketika kita mau berwudu, apa yang harus kita niatkan? Nah, di sini ulama dalam kitab Kifayatul Ahyan memberikan 3 poin niat. Ya. Yang pertama adalah raf'ul hadas atau taharati anil hadas. Niat di antaranya yang harus kita niatkan adalah pertama untuk niat ketika kita berwudu, meniatkan untuk mengangkat hadas, tentunya hadas asghar, ya. Raf'ul hadas atau taharatul hadas, niat bersuci untuk mengangkat hadas. Asani ayanwiya istibahatas shalah. Kedua, niatnya adalah meniatkan ketika wudu tersebut untuk biar boleh sholat. Tadinya ketika kita belum wudu tidak boleh sholat. Nah, dengan wudu itu kita meniatkan biar boleh sholat. Kemudian yang ketiga atalis ayanwiya fardhul wudu atau ada'al wudu. Yang ketiga adalah meniatkan wajibnya wudu atau fardunya wudu. Nah, 3 niat ini apakah harus terpenuhi semuanya? Artinya ketika kita mau melakukan wudu, apakah harus diniatkan dengan 3 ini atau cukup salah satu saja? Cukup salah satu saja boleh. Entah kita niatkan mengangkat hadas saja, atau biar boleh sholat saja, atau ingin melakukan kewajiban wudu, ya, boleh. Salah satunya boleh. Kecuali orang yang terkena penyakit tadi, beser tadi, maka dia tidak boleh meniatkan kecuali hanya untuk biar boleh sholat, ya. Karena kalau niatkan raf'ul hadas, jelas dia bukan raf'ul hadas, ya, karena dia cerat-cerit terus, ya, kencing-kencing terus. Maka niatnya tidak lain bagi orang yang beser adalah hanya sekedar biar boleh sholat. Itu terkait dengan poin apa yang harus diniatkan ketika kita mau wudu. Kemudian ketika seseorang
meniatkan tadi ya, di antara 3 tadi, boleh nggak dia di samping niat tadi 3 tadi, dia juga meniatkan biar seger ya. Misalnya kita wudhu karena cuaca panas, sekalian saya wudhu biar seger. Nah, di sini maka dirinci. Ketika 3 niat tadi tidak ada, dia niatnya hanya biar seger saja, maka wudhunya tidak sah. Ya, maka wudhunya tidak sah. Tetapi kalau 3 niat tadi ada plus di samping niat yang salah satu atau 3-tiganya ada, dia niatnya biar seger, maka wudhunya sah. Ini secara hukum sah dan tidaknya wudhunya. Ya, ketika wudhu tersebut niatnya sudah ada yang salah satu dari 3 tadi, kemudian dia mengiringi niat tadi dengan niat fadilah duniawi lah, kesegaran itu kan duniawi sifatnya ya, maka kalau hanya sekedar diiringi itu wudhunya sah. Tapi kalau hanya dia meniatkan hanya untuk mendapatkan kesegaran, maka wudhunya tidak sah. Kemudian dari segi pahala gimana ketika niat tersebut diiringi dengan niat tadi agar mendapatkan kesegaran tadi? Nah, disinilah ulama berbeda pendapat. Ya, dari segi pahala. Kalau dari segi sah dan tidaknya, maka tadi ada 2 kondisi. Nah, kita sekarang dari segi apakah dia mendapatkan pahala ketika niat tadi diiringi dengan biar seger, biar ketok ger ya. Nah, amma thawaf, adapun mendapatkan terkait dengan pahala, faqala Zarkasi ad-dhahir adamu husulihi ya. Ketika niat tadi 3 niat tadi sudah ada dalam hati, kemudian diiringi dengan niat agar mendapatkan kesegaran tadi, maka secara pahala menurut Imam Az-Zarkasi yang kuat adalah ada mu'usulihi, tidak mendapatkan pahala sama sekali ya. Ini pendapat pertama. Waqat ikhtar al-Ghazali fi maida sarqa fil ibadah ghairaha min umuri dunyawin ya, min umuri dunyawi. Kemudian pendapat kedua adalah pendapat Imam Al-Ghazali ya. Ketika seseorang itu mengikut sertakan niat duniawi dalam ibadah, apakah dia mendapatkan pahala? Nah, beliau mengatakan fa in kanal qasdu ad-dunyawi huwal aglab lam yakun fihi ajrun. Ketika prosentase dari niat mendapatkan dunia tadi itu lebih besar, lam yakun fihi ajrun, maka dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Wa in kanal qasdu ad-dini aglab, tapi sebaliknya ketika prosentasi niat untuk mencari pahala atau niat ibadah tadi itu lebih besar, falahu biqadrihi, maka dia mendapatkan pahala sebesar kadar dari yang ia niatkan. Wa in tasawaya tasaqata, tetapi kalau niatnya sama, dua-duanya sama 50% 50%, maka ini bisa saling menggugurkan ya. Ini pendapat beliau Imam Al-Ghazali, jadi ada rincian. Tapi kalau pendapat Az-Zarkasi yang pertama mutlak sama sekali tidak dapatkan pahala. Kemudian pendapat ketiga Wakhtara Ibnu Abdissalam ya. Kemudian beliau Ibnu Abdissalam berpendapat atau memilih annau la ajra fihi mutlaqan, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Sawaun tasawaya al-qasadan am ikhtalafa, sama saja niatnya itu 50% sama persentasenya, am ikhtalafa ataupun berbeda, yang satu sedikit, yang satu persentasenya kecil, yang satu persentasenya besar, sama saja keduanya tidak mendapatkan pahala. Ini sama pendapatnya dengan Az-Zarkasi. Lah, kemudian menurut komentar penulis ya, ini dalam kitab Al-Iqna fi Hili Al-Fatihah Bisja, wa kalamul Ghazali huwa ad-dhahir wa huwa al-mu'tamad. Kata penulis kitab Al-Iqna, pendapat Al-Ghazali lah yang kuat. Ini menurut beliau ya, dan itu yang menjadi pegangan. Jadi kalau menurut kesimpulan penulis atau pendapat yang diambil penulis terkait niat ibadah yang disertakan dengan niat tujuan duniawi, maka dirinci sebagaimana tadi pendapat Imam Al-Ghazali
Kalau niat duniawinya lebih besar, pahalanya tidak dapat. Kalau untuk untuk masalah duniawinya bisa dapat, bisa enggak. Tapi kalau niat ukhrawinya atau ibadahnya lebih besar, maka dia mendapatkan pahala sebesar kadar persentase yang ia niatkan. Ini. Kemudian poin selanjutnya adalah melafadzkan niat. Untuk melafadzkan niat, apa hukum melafadzkan niat khusus pada kasus atau pada ibadah wudhu ini dan nanti umumnya secara umum? Untuk terkait melafadzkan niat, paling tidak di sini saya rangkumkan ada 4 pendapat. Semuanya ada rujukannya. Jadi biar nanti jenengan tidak ragu, jenengan mau mengambil pendapat yang mana, saya sertakan rujukan. Saya tidak mengambil pendapat yang menyatakan melafadzkan niat wajib, karena itu adalah menurut sebagian mazhab Syafi'iyah itu salah dalam memahami nasnya Imam Syafi'i. Maka saya langsung yang pertama saya ambilkan adalah pendapat yang menyatakan sunnahnya melafadzkan niat. Ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah yang al-mukhtar, yang terpilih. Kemudian ba'du Syafi'iyah, sebagian mazhab Syafi'iyah, wa ba'du Hanabilah, dan sebagian mazhab Hanabilah. Melafadzkan niat hukumnya sunnah. Ya, ini marujiknya nanti bisa dirujuk kalau mau dilihat al-mausu'ah, al-fiqhiyah, al-kuwaitiyah. Kemudian pendapat yang kedua, melafadzkannya hukumnya boleh. Ya. Ini yang berpendapat boleh adalah sebagian madhab Malikiyah. Wa qala al-Malikiyah bijawazi talaffuz bin niyah fil ibadat. Madhab Malikiyah berpendapat bolehnya melafadzkan niat dalam ibadah yang ada. Ya, ini juga dalam al-mausu' al-fiqhiyah al-kuwaitiyah. Kemudian pendapat ketiga yaitu hukumnya makruh. Melafadzkannya hukumnya makruh. Ini juga ada dalam kitab al-mausu' al-fiqhiyah al-kuwaitiyah. Ini pendapat ba'dul Malikiyah dan ba'dul Hanabilah yang berpendapat makruhnya melafadzkannya. Kemudian pendapat yang keempat yaitu pendapat yang menyatakan bid'ah. Melafadzkannya hukumnya bid'ah. Ini adalah pendapat ba'dul Hanafiyah dan juga ba'dul Hanabilah. Ya. Di dalam kitab Al-Bahrur Ra'iq, ya, wa fil kunyah, dan dalam kitab Al-Kunyah, annahu bid'atun. Melafadzkan niat atau at-talaffuz bil lisan, melafadzkan niat dengan lisan itu hukumnya bid'ah dalam kitab Al-Bahrur Ra'iq. Kemudian juga dalam kitab Al-Iqna fi Fiqhil Imam Ahmad bin Hanbal, ya, wa talaffuz biha wa bima nawahu huna wa fi sairil ibadat bid'atun. Melafadzkan niat dan melafadzkan yang sesuatu yang diniatkan di sini dan di seluruh ibadat-ibadat yang ada hukumnya bid'ah. Ya. Jadi dari keempat pendapat ini semuanya ada rujukannya, semuanya ada ulamanya. Jenengan nggak usah khawatir ketika jenengan mengatakan oh hukumnya bid'ah, ya jangan khawatir dituduh ekstrim, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit musyrik. Ya, kita jangan khawatir mengungkapkan atau menyatakan atau menyampaikan pendapat kita. Yang penting kita ada rujukan atau pendapatnya. Kecuali kalau pendapatnya adalah pendapat kita yang bersumber dari pikiran kita, maka itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dan kemungkinan besar itu salah. Ini terkait dengan melafadzkan niat. Kemudian terkait dengan waktu niat. Waktu niat di situ disebutkan inda ghuslil wajhi. Waktu niat dilakukan ketika membasuh wajah. Loh, berarti nggak boleh meniatkan ketika membasuh atau mencuci tangan atau berkumur-kumur. Nah, maksudnya ingdal ghuslil wajhi di sini adalah waktu minimal, ya, waktu minimal ditanamkannya niat. Kalau waktu sebelum itu, ya, fayustahabu ayan miyadarika awalat toharoh, maka dianjurkan, disunahkan meniatkan di antara tiga tadi ketika di awal waktu mau berwudu. Ya, tapi kalau waktu awal berwudu belum niat, ya sudah mentok-mentoknya, pol-polnya ingda ghuslil wajhi ketika
mau membasuh wajah. Karena apa? Karena ghuslul wajhi inilah adalah awalul fardi. Ketika seseorang di fardunya sudah tidak ada niat, maka tidak sah fardunya, sehingga otomatis nanti ke seterusnya juga tidak sah. Ya. Jadi awal ingda ghuslul wajhi di sini adalah minimal atau akhir, batas akhirnya. Tapi kalau mau awalnya lebih bagus, yaitu ketika kita mau wudu, ketika kita membasuh kedua tangan. Oke, fardu yang pertama sudah selesai. Barangkali sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan terkait dengan fardu yang pertama sebelum kita masuk ke fardu kedua, yaitu wa ghuslul wajhi. Silakan. Nanti aja. Yo, kalau saya berarti mending nyicil aja daripada nanti kelupaan. Jadi per poin, ya. Poin fardu pertama, silakan. Kalau nggak ada berarti kita lanjutkan ke fardu yang kedua, yaitu ghuslul wajhi. Silakan. Oh maksimal ya. Oh ya, maksimal meniatkan itu batas akhir ya. Ya, batas akhir itu ketika membasuh wajah, karena itu adalah pertama yang fardu di antara wudu, di antara wudu yang difardukan, di antara fardu-fardu wudu. Ya, maksimal ya. Maksimal batas akhir menancapkan niat dalam hati itu ketika membasuh wajah. Oke, syukron, terima kasih. Istilahnya. Monggo silakan. Iya, silakan. Yang pertama tadi kaitannya dengan apakah di situ ada tafsir tentang bid'ah, di situ diterangkan atau tidak. Karena perbincangan bid'ah itu juga biasanya ada tafsirnya. Kemudian yang kedua tentang niat, biasanya kan di dalam tentang kaidah niat itu kan qasdus syai' muqtarrun bil fi'li ya. Jadi ketika kita menuju pada suatu perbuatan, kemudian itu juga disertai dengan perbuatan ketika itu juga ya. Ketika ditempatkan ketika pada awal dan paling akhir itu ada bahasan prinsipnya. Apa sekedar cuma pembahasan pada awal dan batasan akhirnya. Karena di situ biasanya kalau ketika ingin membahas tentang permasalahan niat, itu biasanya juga ada perbincangan tentang niat itu sendiri. Definisi yang digunakan oleh mazhab Syafi'iyah seperti itu biasanya. Iya. Oke. Terkait definisi niat, memang sengaja saya nggak bahas di sini karena saya anggap permasalahan definisi niat itu sudah paham ya. Salah satunya definisinya tadi yang disampaikan oleh penanya, yaitu keinginan sesuatu yang diiringi dengan perbuatan menurut mazhab Syafi'iyah ya. Nah, terkait dengan yang kedua, awal waktu itu ketika membasuh wajah. Tadi sudah saya sampaikan, ini adalah batas terakhir waktu menancapkan atau menanamkan niat dalam hati. Kenapa? Karena ini adalah pertama fardu dalam wudu. Di antara furudul wudu adalah ghuslul wajhi. Maka ketika niat dalam awal fardu saja tidak ada, ya, padahal tadi kita sudah kecuali menurut mazhab Hanafiyah ya, karena niat bukan wajib ya. Menurut mazhab Syafi'iyah, ketika dalam awal fardu itu tidak ada niat, maka tidak sah ibadah tersebut. Nah, niat ini boleh dilakukan sebelum sebelum ghuslul wajhi, karena ghuslul wajhi adalah yang fardu, dan sebelum yang fardu ghuslul wajhi ada beberapa hal yang sunnah, yaitu mencuci tangan, ya, telapak tangan, berkumur-kumur, istinsar dan istinsak. Maka niat boleh diletakkan sebelum itu, dan itu dianjurkan menurut mazhab Syafi'iyah. Ya, jadi mulainya kapan? Ya mulainya ketika mau wudu. Lah wudu baik plus fardu dan sunnahnya, ya, kalau secara urutan dimulai dari di antara sunnah-sunnahnya, yaitu mencuci atau membasuh kedua telapak tangan. Maka sebelum itu boleh diniatkan. Ketika dia meniatkan hanya memulai setelah
atau sebelum membasuh wajah, maka sebelum dia niatkan wudhu, maka meskipun sunnah-sunnah dia tidak mendapatkan nilai pahala karena tidak ada niat. Ya, kalau dia memulai dari ghuslul wajhi atau membasuh wajah. Tuh. Kemudian pertanyaan yang terkait dengan bid'ah, apakah ada rinciannya apa tidak? Maksudnya rinciannya yang gimana? Begini kan, artinya bid'ah itu kan dalam kategori yang saya pahami, rincian kemunculannya itu sesuatu yang dulu belum pernah ada kemudian ada. Bukan terkait dengan hukumnya bid'ah itu dolalah kemudian atau yang seperti yang sering kita kenal seperti itu. Kan kita sering dengar ya istilah bid'ah kemudian belakangnya dolalah seperti itu. Sementara istilah bid'ah juga kan ketika kita sudah banyak mengkaji tentang bid'ah itu, ada cerita di balik bid'ah itu ternyata ya memang sesuatu yang dulunya di zaman Rasul dan para sahabat itu nggak ada, kemudian di zaman kekinian di para mustahid itu ada, dan itu kemudian disimpulkan sebagai satu perbuatan bid'ah. Nah, apakah di situ ada perinciannya tentang penghakiman pengumuman bid'ah itu, apakah bid'ah yang seperti apa? Ada tafsirnya enggak? Iya, oke. Dulu waktu di Kapak sudah saya sampaikan bid'ah itu bukan hukum syar'i. Ya. Hukum syar'i itu ada di antara 5 saja. Wajib, kemudian sunnah, mubah, makruh dan haram. Tidak ada bid'ah. Tidak ada ulama yang masukkan bahwa bid'ah termasuk hukum syar'i. Maka istilah bid'ah atau ketika suatu amalan dihukumi bid'ah, maka tidak terlepas dari, bagi yang membagi bid'ah maka tidak terlepas dari 5 ini, bagi yang membagi bid'ah. Sedangkan bagi yang tidak membagi bid'ah, maka hukumnya antara 2, makruh sama haram. Ya, itu terkait dengan, kalau ditanyakan berarti bid'ah itu hukumnya apa terkait dengan niat di sini, berarti memang di sini tidak dijelaskan. Mereka mengatakan atau melabeli, melafatkan niat bid'ah, tapi tidak disebutkan secara teksnya bahwa hukumnya makruh atau hukumnya haram. Ya. Jadi kalau ditanya apa hukum bid'ah, bagi yang membagi bid'ah maka hukumnya di antara 5, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh dan ada yang haram. Ini bagi ulama yang membagi bid'ah menjadi 5. Sementara bagi ulama yang tidak setuju dengan pembagian bid'ah tersebut, maka ketika amalan dilabeli sebagai bid'ah, maka hukumnya antara 2, makruh atau haram. Tidak bakal sunnah, karena sesuatu yang baru itu otomatis belum ada yang sebelumnya. Kan begitu. Wallahu alam. Begitu maksudnya atau ya. Yang lain? Ya, monggo. Untuk yang wudhu itu kan sholat itu kan 5 waktu ya. Kita lakukan setiap kali kita mau sholat, wudhunya ya minimal niatnya agar bisa untuk sholat kan. Iya. Nah, tapi saya itu sering kalau ke belakang itu setelah selesai saya langsung wudhu. Tapi kadang-kadang niatnya juga karena kebiasaan niatnya sama, niatnya juga sama, padahal bukan untuk sholat. Apakah wudhunya itu sah, kemudian apakah juga mendapatkan pahala? Oke. Kalau niat wudhu untuk sholat dan akhirnya tidak sholat, maka dia tidak mendapatkan pahala wudhu yang diniatkan untuk sholat. Kalau tidak jadi sholat ya, begitu juga ketika niat wudhunya untuk qiraatul Quran, maka dia tidak mendapatkan wudhu yang tidak mendapatkan pahala wudhu yang diniatkan untuk qiraatul Quran tadi. Walaupun sholatnya sholat sunnah dan lain sebagainya, karena itu tidak sesuai dengan apa yang ia niatkan secara hukum pahala. Tapi kalau secara hukum sah wudhunya, ya sah. Ya, wallahu alam. Yang lain? Sudah. Sudah cocok dengan Lah kalau wudhu maksudnya yang ditanyakan itu tadi sudah sesuai dengan ya, monggo. Orang yang biasa menjaga wudhu, Pak. Hah? Orang yang biasa menjaga wudhu. Menjaga wudhu. Nah, waktu mau sholat tidak wudhu lagi. Iya. Ya, itu apakah wudhunya
itu masih berlaku untuk sholat atau tidak? Selama waktu antara sholat setelahnya dan dengan sebelumnya itu tidak ada pembatal wudhu, wudhunya masih bisa digunakan. Nah kalau dia mau memperbarui wudhu gimana? Hukumnya sunnah, ya tajdidul wudhu untuk sholat yang setiap waktu kali sholat padahal dia tidak batal, hukumnya sunnah. Ya. Ya kecuali tadi bagi orang yang terkena atau kondisi tertentu ya, kayak mustahadoh, orang yang istihadoh, dan kayak orang yang beser tadi, beser kentut atau beser kencing, maka dia harus wajib setelah masuk waktu sholat dia harus mengulangi wudhu baru, ya, dan niatnya pun harus hanya sekedar untuk biar boleh sholat, tidak boleh untuk raful hadas, karena dia serat-serat tadi otomatis kan hadas terus, ya. Maka niatnya tadi hanya sekedar untuk raful hadas, ibahatus sholat, biar boleh sholat. Ya, silakan monggo. Kaitannya dengan mandi itu. Ya, monggo. Masih pembahasan tentang wudhu, kaitannya dengan beberapa keterangan ketika kita mau tidur, kan disunahkan juga. Kemudian ketika ingin mengulangi juga wudhu seperti itu ada spesial niatnya atau enggak? Setahu saya itu hanya untuk istilahnya biar seger tadi, ya, biar seger. Ketika mengulanginya kan bukan mau pertama kalinya, maksudnya? Ya, ketika mau tidur. Mau tidur. Disunahkan wudhu. Terus? Ketika orang mau mengulangi 2 kali. Mengulangi tidur apa mengulangi wudhu? Nggak apa-apa, mengulangi yang kedua kalinya, karena kayak kedua kalinya setiap ada yang pertama berarti ada yang kedua. Lah mau yang kedua. Lah maksudnya. Tapi yang jelas intinya gini. Tadi sudah dijelaskan. Ketika kondisi hadas, ya, maka tidak sah kalau niat wudhunya hadas besar maksudnya ya, bukan hadas kecil. Maka tidak sah kalau niat wudhunya untuk raful hadas. Ketika hadas besar ya, tadi kan sudah di awal sudah disampaikan bahwa di antara syarat-syarat wudhu adalah tidak adanya penghalang secara syar'i, yaitu kondisi haid dan nifas, atau kalau yang laki-laki juga junub, ya. Nah, ketika dia meniatkan raful hadas dalam kondisi 3 ini, maka wudhunya tidak sah. Lah disunahkan memang ketika yang mau kedua kali, benar kok yang maksud kedua kali ini, disunahkan wudhu, ya. Karena tujuannya tadi ya, setahu dan yang pernah saya baca itu hanya biar seger, ya, biar seger, bukan untuk mengangkat hadas. Maka kondisi orang semacam ini seandainya setelah itu dia kentut pun itu tidak batal wudhunya. Kondisi orang ini, ya, kondisi orang ini atau kondisi jenengan, ya, ini ya khusus orang ini ya, maka dia tidak batal wudhunya. Karena niatnya tadi untuk sekedar kesegeran dan lain sebagainya, bukan untuk raful hadas akbar. Oh alam. Ya. Cukup ya. Sudah jam. Oke. Oke, ada yang tanyakan lagi sebelum kita masuk ke fardu yang kedua, yaitu ghuslul wajhi, membasuh muka. Tapi nampaknya ini untuk membasuh muka mungkin kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, karena ini sesuai tadi waktu yang disampaikan ini sudah melebihi. Monggo, terserah pembawa acara. Karena tadi sudah masuk ke sesi tanya jawab, kemudian tadi model pengajiannya juga kecil, ya sekalian aja ini waktunya ditambah aja. Oh ditambah. Berarti ditambah untuk tanya jawabnya apa ditambah untuk masuk ke materi? Terserah modelnya. Oke ya. Oke. Artinya pokoknya untuk waktunya durasinya kita tambahin. Tidak saklek harus tanya jawab belakang, materi awal
Oke. Kita tambahi satu poin lagi ya, yaitu terkait dengan membasuh wajah. Oke, untuk batasan wajah saya kira kita sudah tahu semua karena kita punya wajah semua. Jadi tidak perlu saya detailkan atasnya mana, bawahnya mana, sampingnya mana, tidak perlu ya. Nah, untuk terkait dengan pembahasan fardu yang kedua yaitu membasuh wajah ya, ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan di sini terkait dengan membasuh wajah. Poin yang pertama, bahwa ketika kita membasuh wajah maka air harus tersampaikan di kulit wajah ya, baik bagi yang wajahnya tumbuh rambut ya, atau wajahnya yang tidak ada rambutnya, maka kulit harus tersampaikan di wajah. Karena ini syaratnya yaitu kulit harus menempel ya. Ini misalnya orang yang kumisnya tebal ya harus diusahakan digosok-gosok ben ya sampai ke kulit. Orang yang alisnya tebal, orang yang di rambut itu apalagi kalau hidung. Kalau yang dalam-dalam enggak masuk yang dalam-dalam ya. Dalam hidung, dalam mulut enggak. Termasuk juga dalam mata. Nah, kecuali ya untuk mata ini mungkin kita akan banyak yang lalai atau mungkin sedikit yang lalai lah. Ketika memang kita belekan ya, maka ketika belek tersebut bisa menghalangi dari tersampainya air ke kulit, maka hukumnya wajib menghilangkan belek tersebut ya. Ketika belek tersebut bisa menghalangi tersampainya air ke kulit, jadi harus dibersihkan ya. Ini ya, apalah istilahnya ya. Ini belek atau belek? Belek bahasa Indonesianya apa belek? Ini loh yang di sini warnane bukan ulo. Ulo kan air mata. Belek bahasa Indonesia kan belek. Kotoran mata. Nah, itu ya. Ketika itu bisa menghalangi, maka wajib dihilangkan. Karena ketika tidak tersampaikan air di kulit gara-gara ada itu, termasuk juga nanti kotoran yang ada di kuku, ya. Ketika kotoran itu bisa menghalangi, tapi nanti ini dibahas di pembahasan tangan ya. Ketika kotoran itu bisa menghalangi tersampainya air ke kulit, maka menurut mazhab Syafi'iyah wajib dibersihkan. Ya, ini. Kemudian kalau rambutnya dijenggot gimana atau jenggot yang tebal gimana? Nah, kalau jenggot ini masuk wajah apa enggak? Jenggot masuk wajah apa enggak? Ya, dagu yang paling bawah itu batasan jenggot ya. Maka kalau jenggotnya tebal ya cukup di bagian atasnya. Kalau sunnahnya mau di sela-sela, mau di sela-sela silahkan boleh ya. Tapi kalau jenggotnya tipis harus disampaikan ke kulit. Termasuk juga kalau misalnya ada yang abnormal, hingga tumbuh rambut di pipi ya, maka harus sampai ke kulit ya. Kecuali jenggot yang tumbuh di wajah perempuan, meskipun tebal maka tetap harus sampai. Jenggot laki-laki yang tebal cukup di permukaannya. Wajah lagi adalah membasuh bagian merah bibir. Ini juga harus terkena basuhan air ya, karena ini termasuk yang harus dikenakan air ketika mengusap wajah ya. Maka diusahakan tadi belek, tapi ini bukan masuk wajah perempuan karena itu masuk aurat. Syarat sahnya sholat adalah harus ditutupi auratnya, maka ini juga harus ditutupi ketika sholat ya. Makanya hati-hati yang istri-istri, anak-anak perempuan yang sudah balik ketika sholat, tolong diperhatikan ininya, apakah tertutupi apa tidak ya. Ini ya antara dagu dan sebagian catnya itu sampai ke kulit kita ya. Kalau mau dibasuh itu lama apakah kita itu basuh dulu sampai bersih sekalipun waktu sholat ketinggalan, atau bisa dibasuh secukupnya tetapi yang jelas air tidak sampai ke kulit ya. Di daerah wajah. Berarti daerah wajah adalah daerah hal yang wajib dibasuh.
Iya, berarti kan daerah yang wajib basuh ya. Berarti ketika ada penghalang sedikit saja di daerah yang wajib dibasuh, beda kalau dengan sunnah yang dibasuh ya. Di daerah yang wajib dibasuh ada sesuatu yang menghalangi. Tadi sudah saya sampaikan di antara syarat wudu adalah adamul mani al hissi, tidak adanya penghalang yang secara bisa diindra, ya, secara isi itu secara yang bisa diindra. Maka ketika ada harus dihilangkan. Lah nanti kalau menghilangkan lama, bagaimana? Kewajiban sholat, ulama berbeda pendapat kapan mulai diwajibkan sholat. 3 madhab, Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, waktu diwajibkan sholat itu begitu masuk waktu sholat itu mulai diwajibkan waktu sholat, terus berlanjut sampai akhir waktu sholat. Sementara madhab Hanafiyah, waktu mulai diwajibkan untuk melakukan sholat itu di akhir waktu sholat. Adapun di awal waktu sholat itu hukumnya sunnah. Maka kalau kondisinya memang susah tidak bisa dihilangkan kecuali dalam waktu lama, maka dilihat kira-kira kalau saya terus berusaha ini sampai menghabiskan waktu sholat tadi apa enggak, ya. Kalau enggak, oh mungkin cuma sekedar mungkin butuh waktu 1/4 menit, padahal waktu sholatnya lama, ya dihilangkan, ya. Karena konsekuensinya kalau enggak hilang wudunya tidak sah, kalau wudunya tidak sah maka sholatnya pun tidak sah, ya. Tuh. Kalau yang remuk-remuk gimana Ustaz? Kenapa? Remuk-remuk itu maksudnya apa? Remuk-remuk itu maksudnya apa? Oh, remuk-remuk. Begini maksud saya kan ada kadang sesuatu yang menambah berupa cat atau semacam cat atau semacam itulah. Tapi kita itu yakin nggak yakin ini tembus air atau enggak? Permasalahannya kan enggak. Oh, maka caranya dengan diraba. Iya, kita kan alhamdulillah dikasih kulit yang sensitif ya, sehingga ketika meraba ini ada gerinjelan apa tidak, ada rasa apa tidak, atau ketika meraba itu yang terasa adalah langsung kulit, ya. Maka ketika ada jarom, ada benda, ada zat yang teraba, berarti ini ada bendanya, berarti harus dihilangkan. Tapi kalau hanya sekedar warna, ketika kita raba kok yang terasa langsung kulit, berarti ini tidak ada bendanya, berarti tidak menghalangi kulit. Contohnya adalah tinta. Tinta kita usek-usek sudah lama kok masih ada warnanya, dan kita raba kok sudah langsung terasa kulit, nggak terasa geronjolan atau benjolan benda, maka itu berarti sudah kemungkinan ketika kita wudhu langsung terkena kulit, ya. Itu jadi kemungkinan tinta itu masuknya sudah di pori-pori, jadi agak susah memang dihilangkan, jadi tidak masalah. Jadi kita tahu untuk menghilangkan keremeng-remengannya tadi ya caranya diraba, ya. Itu ya, intinya kalau ada benda masih menempel yang menjadi penghalang sampainya air ke kulit harus dihilangkan. Ya, monggo. Iya, monggo. Untuk daerah yang wajib dibasuh. Oh, gitu. Pak Kamal, tanggalan monggo ambil satu. Oh, nggih. Oh, enggak apa-apa, telur enggak apa-apa. Pripun? Wajib dibasuh. Heeh. Sementara misalnya kok ada tato. Tato itu kan kotoran penghalang. Ini malah sering di tato itu juga kulit, Pak. Iya. Bukan. Bukan di atas. Iya, Pak. Tato itu masuk pori-pori. Masuk pori-pori tato. Maka kalau jenengan raba tato yang ini yang terasa kulitnya yang terasa. Ya kecuali kalau mungkin ada tambahan bahan-bahan kimia yang gerenjel-gerenjel, berarti itu harus dihilangkan. Lah ulama berbeda pendapat terkait dengan tato apakah wudunya sah apa enggak. Kalau zaman dahulu itu dengan tato sekarang beda. Kalau zaman dahulu itu tatonya dengan mengeluarkan darah yang ada di bawah kulit. Sehingga ketika dia wudu terkait dengan najis apa enggak darah tadi, ya, bukan terkait dengan zat yang menghalangi. Tapi kalau sekarang kan tatonya pakai zat kimia yang sudah canggih lah, sehingga itu masuknya ke pori-pori. Oh alam. Berarti tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Cukup yang ghuslul wajhi. Kok ora ditutup-tutup sih? Ora ditutup-tutup. Sudah 15
Aduh, sudah 15 lebih. Maksudnya kasihan yang mendengar ya. Gimana mau dilanjut? Kalau mau lanjut ini masih 3. Ghuslul yatin ma'al mirfaqain, masul ba'du rasi, masih 4 ya. Ghuslul rijlain, kemudian watartib. Silakan, ya, kalau ada yang ditanyakan. Itu tadi cuma nih agak keluar dikitnya yang bias apa ya? Ada 100 santri nanya kan saya maksudnya mandi, ya mandi tapi udah kena semua diniatin selain wudhu, nah, apa boleh gitu kan? Cuma biasanya habis wudhu, habis mandi itu punya wudhu lah. Kadang-kadang itu karena sudah kebiasaan, akhirnya mandi langsung sholat, itu sah apa enggak sholatnya? Mandi apa dulu? Ya mandi Biasa. Sore gitu langsung maghrib gitu. Kalau mandinya mandi sunnah, entah itu mandi yang dianjurkan lah, entah itu untuk kebersihan, entah itu mandi yang lain, maka harus wudhu ya, karena wudhunya itu wajib ya, kecuali kalau dia wudhunya belum batal dan dia bisa menjaga wudhunya selama dia mandi, berarti wudhunya masih tetap sah, jadi tidak perlu ngulang. Tapi kalau wudhunya wajib, artinya kalau wudhunya wajib, mandinya mandi wajib, yaitu mandi untuk mengangkat hadas besar, maka disinilah ada perbedaan ulama, apakah mandinya tadi mencukupkan dari wudhu sehingga ketika dia mau sholat tidak perlu wudhu lagi, atau mandinya tadi tidak mencukupkan sehingga ketika dia mau sholat dia tetap harus wudhu. Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat mencukupkan wudhu, jadi dia tidak wudhu lagi ketika dia mau sholat, cukup mandi besar tadi. Ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, dan pendapat mazhab Syafi'iyah yang lebih sahih. Ya, cukup. Walaupun ketika dia mandi besar tadi tidak melakukan wudhu. Ya, di antara sunnah-sunnah mandi kan wudhu. Ya, meskipun dia tidak melakukan wudhu sebelum mandi besar, dia tetap cukup menurut mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, dan mazhab Syafi'iyah, di antara qaul yang lebih sahih. Kemudian menurut pendapat yang kedua, tidak bisa mencukupi wudhu. Artinya dia tetap harus wudhu ketika dia mau sholat. Ya. Ini berarti pendapat dari salah satu pendapat mazhab Syafi'iyah dan salah satu juga pendapat mazhab Hanabilah. Jadi ada perbedaan pendapat intinya. Monggo kalau mau wudhu lagi juga tidak apa-apa. Ya. Ya niatnya ya enggak perlu. Gimana? Niatnya sambil mau sholat. Oh. Apakah sekaliannya tadi kan niatnya mengadas. Apakah sekalian wudhu mana kan makin niatnya kan sholat itu loh Pak. Kalau tadi kan yang langsung tak usah wudhu. Apakah langsung niatnya sholat? Ya. Niatnya cukup untuk meraful hadas saja sudah cukup. Ya, yang niat mandi ya, jadi nggak harus mendobelkan niat wudhu, niat raful hadas mandi sama niat raful hadas wudhu, nggak usah, cukup raful hadas itu bisa mencukupi. Kemudian ketika wudhu yang kedua katakanlah niatnya apa, begitu. Kalau bagi yang bagi yang tidak menganggap cukup mandi wajib, gitu Pak. Pertanyaan yang kedua. Oh, pertanyaan satu. Niat di mandinya apa? Yang tidak harus wudhu lagi. Oh ya. Niatkan. Ya, cukup. Ya, cukup salah satu aja cukup. Niat mandi wajib saja cukup. Kondisinya kan beda Mas. Kadang kondisinya itu pas waktu sholat atau agak lama. Misalnya dia kalau ngomong sholat sore-sore itu ada sama kayak gitu Pak. Tapi ada sejak atau memang dalam waktu sholat itu. Ya. Ya, kalau mandi biasa ya harus wudhu, karena mandi biasa hukumnya sunnah, ya. Kecuali kalau dia biasa mandi wajib, maka mandi biasanya pun wajib, ya. Nah, kalau sudah mandi wajib, maka tadi perbedaan ulama tadi. Ya. Ada nggak yang biasa mandi wajib? Ada juga, ya. Sekaligus mandi tadi, ya, mau sholat 5 waktu berarti 5 hari 5 waktu mandi. Nggak apa-apa, ya. Nggak. Oh, di sunnah. Ya tergantung apa yang dilakukan sebelumnya. Iya.
Oke. Cukup? Oke, cukup. Oke, ikhwani rahmatullah. Untuk fardu-fardu selanjutnya berarti masih ada 4 fardu. Ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dan semoga nanti kita bisa selesai ya di pertemuan selanjutnya sehingga kita bisa lanjut ke sunnah-sunnah wudu. Oke, ikhwani rahmatullah. Untuk pertemuan kali ini saya cukup sekian. Saya minta maaf bila ada kekurangan. Astaghfirullahaladzim katsiran. Selanjutnya waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.